أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللهم بلغ روح محمد مني تحية والسلامة وجملني يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصيحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني برقة رحمة رأفتي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هو الرحمن الخلوص الباعث المبتدئ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الله نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan Bapak Didi beserta jajaran pengurus Masjid Al-Ikhwan, Bapak Ibu semua, wabil khusus guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh. Mudah-mudahan kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Masjid Al-Ikhwan salah satu masjid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan yang Allah agungkan, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat muslimin, memperingati nuzulul Quran walaupun baru tanggal 16 belum tanggal 17, tetapi ini menjadi bukti bahwa Masjid Al-Ikhwan dan jamaah semua dipilih dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, satu ayat yang perlu kita tafakkurkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-ayat wallahu a'lamu bi muradih wa tafsirih. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Menarik, Al-Quran ini hudan linnas. Al-Quran menjadi petunjuk untuk kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, kalimat hudan linnas menarik. Senas manusia yang dikatakan manusia, Bapak Ibu sekalian, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, semulia apapun keturunannya, kalau dia tidak kenal kepada Allah, maka dia tidak disebut manusia. Ini menarik. Maka sebelumnya saya ingin memberikan satu gambaran peristiwa Ramadan tahun lalu, Bapak Ibu, di Jakarta, petugas Satpol PP menangkap seorang pengemis membawa gerobak, di atasnya ada anak kecil, ingusan, kucel, dekil dan sebagainya. Begitu diperiksa oleh petugas Satpol PP ini, diangkat gerobaknya, ternyata di bawah gerobak itu berserakan uang receh. Dihitung oleh ini petugas, lama sekali menghitungnya karena jumlahnya 180 juta di bawah gerobak pengemis itu. 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, dan sekali-sekali ada 50 ribuan, 100 ribuan. Petugas ini menanya dengan tegas, uang dari mana ini? Pengemis ini sambil senyum tipis, ya dari mana lagi Pak kalau bukan dari pengemis? Saya pengemis. 180 juta dan ketika itu baru 20 Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Baru 20 Ramadan. Kalau jual timun suri, segerobak dapat begitu 180 juta. Enggak dapat ya, kecuali bos timun suri. Ya, kalau ngandelin gerobak ya paling laku untung 2.000, 3.000 ya. Bapak Ibu sekalian,
Yang saya sampaikan, yang saya maksud ini, bahwa bukan soal minta-mintanya, tapi penampilan dia ketika minta. Penampilan yang dekil, compang-camping, baju begitu kotor, mengenaskan, ditambah bawa anak kecil, ingusan lagi. Maka ketika penampilannya inilah, bukan minta-mintanya. Coba kalau bapak, ibu, bapak nih pakai jas, dasi, sepatu pantofel, mobil sedan Camry, diberhentiin di bawah lampu merah sambil megang mangkok, minta, dikasih nggak kira-kira? Ditimpuk. Hah? Ditimpuk, dikasih timpukan, bukan dikasih duit. Orang mulai ada sedeng, kalau orang Cipalu bilang sedeng, dan mulai sakit jiwa. Segitu mewahnya penampilannya, kendaraannya, kok minta-minta. Loh, tadi pengemis juga minta-minta. Oh, ternyata bukan soal minta-mintanya, Bapak Ibu sekalian. Penampilan dia ketika minta itulah yang menentukan hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka ini Al-Quran, nuzul Quran huda, sebagai petunjuk bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran, bahwa begitulah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Wara Bahul Ulum Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau jelas di situ terangkan al-ibadah allati ta'maluha ta'ziman li Rabb. Baru sah dikatakan ibadah, betul dikatakan ibadah bila mana kau mengerjakannya atas fondasi dorongan hati yang ta'zim, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum didasari itu, belum dipondasikan dengan hati yang ta'zim, yang hormat, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dilakukan ibadahnya belum dinamakan ibadah. Bapak Ibu sekalian, maka demikian ketika sholat, apakah sholat fardunya, apakah sholat sunnahnya, ketika sujud pertama kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Bapak Ibu jangan buru-buru angkat kepala, teriak sekencang-kencangnya, teriak sekencang-kencangnya, tapi bukan teriak mulut batal. Wa yabtu salat bil kalam wal harfain amdan, salat batal dengan berbicara walaupun 2 huruf dengan sengaja. Bukan teriak mulut, tetapi teriak hati setelah sujud, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wabil khusus sholat sendiri, kalau berjamaah dengan imam yang ikuti imam, sholat sendiri setelah 3 kali baca tasbih itu, jangan buru-buru Bapak Ibu sekalian angkat kepala, teriak hati sekencang-kencangnya, senturkan jiwa kita kepada Allah. Olah jiwa, ada olahraga, ada olah jiwa, yang mana kita memang harus membangun jiwa kita dulu, baru raga kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangun jiwa dulu, baru bangun raga. Ketika sujud pertama ini, olah jiwa, senturkan jiwa kita kepada Allah, teriak kepada Allah. Apa yang harus kita teriakkan? Allah yang meminta, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia semuanya, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnas, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia semua, kalian fakir, kalian butuh semuanya, kalian miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujud pertama setelah tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Teriak, ya Allah, saya fakir, ya Allah. Ya Allah, saya miskin, ya Allah. Ya Allah, saya sangat butuh pertolonganmu, ya Allah. Setrumkan jiwa itu. Kalau olahraga targetnya keringat, apa jadinya Bapak Ibu muterin komplek ini 10 kali tapi tidak full keringat? Ada yang bermasalah di badan. Begitupun olah jiwa, targetnya air mata. Begitu teriak dalam sujud, menyetrumkan jiwa kepada Allah, diangkat kepala, air mata yang menetes. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pahamilah Bapak Ibu sekalian, duduk di antara 2 sujud adalah duduk
manzilil haq, hati tempat pandangan Allah kepada hambanya. Maka ketika sujud pertama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, inkisarul qalb, hancurkan hati Bapak Ibu sehancur-hancurnya, hancurkan harapan kepada siapapun dan apapun, harapan tersisa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena indah munkasiratil qulub, aku kata Allah begitu dekat bagi hati hamba-hambaku yang hancur harapannya kepada siapapun, tersisa harapannya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka angkat kepala, matching bagi sekalian, angkat dari sujud, duduk di antara dua sujud, matching, membawa hati yang butuh, membawa hati yang fakir, membawa hati yang miskin kepada Allah, dan Allah pandang hati kita. Lalu mulut kita berkata, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Bapak Ibu, kalaulah sang pengemis 20 hari dengan penampilan lahiriah zahirnya mengenaskan, dan manusia yang lain melihat penampilan zahirnya 180 juta, jual timun suri enggak, jual kolak enggak, jual gorengan enggak, jual bihun enggak, hanya minta-minta karena penampilannya mendukung, mengenaskan, maka orang iba kepadanya, orang kasihan kepadanya. Bukankah kita paham wa huwa arhamur rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Dia Allah yang lebih amat penyayang dari mereka yang punya sifat sayang. Bapak Ibu sekalian, maka sisa Ramadan ini mari sujud-sujud salat kita, wabil khusus salat sunnah yang sendiri, duhakah, tahajudkah, hajatkah, sujud pertama kita adalah miftahul najah, kunci dari segala kesuksesan. Ini hudan Al-Quran sebagai petunjuk. Bapak Ibu sekalian, yakinlah akan ada perubahan hidup yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian yang lama mungkin di antara kita belum punya keturunan, saksikan sujud pertama. Bapak Ibu sekalian, nyatakan senyata-nyatanya kehinaan Bapak Ibu ketika sujud pertama, maka Allah akan tolong dengan sifat kemuliaannya. Nyatakan selemah-lemahnya sifat penghambaan Bapak Ibu sekalian ketika sujud pertama, maka Allah akan sempurnakan dengan sifat kekuatannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah ketika tadi yang berpakaian mewah, kemudian berkendaraan mewah, mengatakan Pak, minta Pak, maka dia meledek yang diminta. Dia sedang bercanda meledek kepada yang minta. Yang diminta pun berkata, kurang kerjaan nih orang kaya raya kau minta. Begitu selama ini ternyata sadar tidak sadar. Ketika sholat pun kita masih meledek Allah, kita masih bercanda dengan Allah, kita masih meledek Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Tidak membawa hati yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pahamilah, bantuan diberikan hanya untuk orang fakir dan orang miskin. Mana mungkin kita mengantarkan bantuan kepada orang kaya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Bantuan hanya diberikan kepada orang yang fakir dan orang yang miskin. Maka fakirkan hati kita ketika sujud pertama, pecahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikanlah Bapak Ibu sekalian, datang beberapa orang ke saya punya problem masalah besar dan berat, punya hutang triliunan di bank, perusahaannya sudah kolek. Bapak Ibu sekalian, saya bilang saya manusia biasa, minta pertolongan kepada Allah. Sujud pertamamu, getarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tanpa membutuhkan waktu yang lama, tidak sampai sebulan, ini orang diberikan kekuatan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini orang dibangkitkan kembali, kemudian dia bisa membayar semua permasalahan-permasalahan yang timpa. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita tidak sadar. Perhatikan pernyataan Syekh Nawawi, al-ibadah allati ta'maluha ta'ziman li Rabb. Disebut ibadah apabila kita mengerjakannya ta'zim, hormat, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
diolah menjadi ruku, dari ruku diolah menjadi i'tidal, dari i'tidal diolah menjadi sujud, dari sujud diolah menjadi duduk di antara dua sujud, dari duduk di antara sujud diolah lagi sujud lagi. Hanya olahraga. Bapak Ibu sekalian, sholat kita mesti olah jiwa kita mesti getarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sujud pertama, Bapak Ibu sekalian, getarkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatakan di hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fakir, kalau Bapak Ibu miskin, butuh pertolongan Allah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak Ibu amali. Sebagaimana guru saya dulu di pesantren membekali saya dengan ini, dan saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di Cipadu saya bangun pesantren, tak membutuhkan proposal, tidak mintai ke masyarakat. Saya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa ahsudu wa ana abdul ghani. Bagaimana saya merasa sedih sedangkan saya hamba dari yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangun pesantren 3 lantai, nggak bikin proposal, nggak mintain ke masyarakat. Saya yakin Tuhan saya yang maha kaya, yang mampu menggerakkan segalanya. Orang berdatangan yang tidak saya kenal, ada yang mau 100 juta, ada yang mau 200 juta, belum pernah saya dapat duit 5 juta, di atas 20 juta. Saya bangun satu yang lebih pesantren saya, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian malam hari ini malam yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tingkatkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ada ibadah, ada ubudiyah. Kalau ibadah adalah lahiriah, kalau ubudiyah isinya merasa ta'zim, ada rasa ta'zim, hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian ibadah puasa ini, Bapak Ibu sekalian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'lamu bi muradih. Lisa'imi farhatani. Untuk orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan ketika membatalkan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan secara tersirat, walaupun tidak tersurat, yang tersurat kalimatnya indah iftarih. Mereka yang puasa dengan iman, bahagianya bukan ketemu makan, bahagianya bukan ketemu minum, bahagianya membatalkan puasanya, iftar. Kalau kumandang azan maghrib, Allahu Akbar, lalu bahagia dengan makan minum. Bocah kecil, kalau Cipadu ya, bocah kecil. Kalau bocah kecil masih gede, kalau kecil masih bocah kecil banget. Begitu azan dia senang dengan makan, dia senang dengan minum. Bapak Ibu sekalian, kita udah kuat. Farhatun inda iftari. Seharusnya puasa yang didorong dengan iman, bahagianya dengan iftar. Dalam kitab Hayatus Shahabah dituliskan Nabi iftar hanya dengan 7 kurma, 7 butir kurma dengan air zam-zam segelas. Sudah. Nabi tidak makan. Habis tarawih tidak makan, ketemu makan di waktu sahur. Di maghrib hanya ketemu iftar saja, yaitu dengan 7 kurma, Bapak Ibu sekalian. Maka dari sini Nabi ajarkan bahwa esensi puasa berkurangnya porsi makan, esensi puasa berkurangnya porsi minum. Apabila kumandang azan maghrib, kenyataannya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu semua, porsi makannya bertambah dari tidak dalam keadaan berpuasa, maka Bapak Ibu gagal dalam melaksanakan puasa. Karena esensi puasa mengurangi porsi makan, sehingga Nabi mensuratkannya dengan kalimat iftar. Bapak Ibu lagi nggak puasa kan makan nasi lauk dengan air putih. Kalau lagi nggak puasa dah nasi lauk air putih tambah sayur dah. Begitu Ramadan, nasi putihnya lauknya lain, bihunnya lain, lontongnya lain, kolaknya lain, bakwannya lain. Bapak Ibu gagal dalam melaksanakan esensi puasa itu karena jumlah porsinya semakin bertambah. Bapak Ibu sekalian, lihat Nabi sampaikan hudan linnas, Quran Nabi sebagai petunjuk untuk kita bahwa esensi puasa berkurang porsi makan kita, bukan berlebih-lebih porsi makan kita. Maka puasa itu saudara Bapak Ibu konsepnya diawali imsak,
iftar. Sebagaimana kita sholat diawali takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dinamakan sholat apabila takbiratul ihram bertemu dengan salam. Demikian puasa, ketika imsak ketemu iftar baru dinamakan puasa, Bapak Ibu sekalian. Maka begitu kumandang azan maghrib kita iftar dulu, baca bismillah, kita gigit korban satu, setelah kita turunkan ke tenggorokan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kita iftarkan dulu. Karena puasa mesti dua ketemu, imsak ketemu dengan iftar. Kalau Bapak Ibu belum membatalkan apa-apa, begitu azan maghrib, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu puasaku ini, puasa yang mana? Karena imsak belum ketemu iftar. Imsak, begitu kita memulai puasa dengan imsak, mengakhiri puasa dengan iftar. Apa itu imsak? Imsak itu menahan diri dari makan minum yang halal. Apa itu iftar? Mengendalikan diri untuk makan minum yang halal. Kalau imsak menahan diri dari makan minum yang halal. Kalau iftar mengendalikan diri, tidak brutal dengan apa yang dimakan dan diminum, Bapak Ibu sekalian. Maka Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu memaknakan la'allakum tattaqun, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Madrasah Ramadan akan mencetak pesertanya menjadi orang-orang yang takwa. Takwa menurut Imam Hasan Basri adalah diberikan makna al-ihtiyat bil halal, menjadi pribadi yang amat berhati-hati dengan barang yang halal. Madrasah Ramadan akan mencetak seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mencetak pribadi yang amat berhati-hati dengan yang halal, al-ihtiyat bil halal. Ad-dunya halal al-hisab wa haram al-adab. Dunia yang halal siap-siap dihisab, yang haram siap-siap diazab. Maka madrasah Ramadan mencetak pesertanya menurut Imam Hasan Basri la'allakum tattaqun, menjadi pribadi al-ihtiyat bil halal, menjadi pribadi yang amat berhati-hati dengan yang halal. Mana buktinya? Begitu mengawali puasa kita digembleng dengan imsak, menahan diri dari yang halal, makan minum yang halal. Ketemu maghrib kita dilatih dengan iftar, mengendalikan diri dengan yang halal, dengan makan minum yang halal. 30 hari namanya Ramadan, kita digembleng dengan riyadhah, imsak iftar, imsak iftar, imsak iftar, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang amat berhati-hati dengan yang halal. Jangankan yang haram, jangankan yang haram, yang halal saja dia amat berhati-hati menyikapinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, kenyang masih halal, kenyang masih halal, masih tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, inna syaitana lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan musuh yang nyata kepadamu. Wasilahuhu asyabahu, musuh punya senjata untuk menyerang. Senjatanya setan asyabahu, kenyang. Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang dalam keadaan kenyang keadaannya, dia telah terserang dengan senjata setan. Ustaz, bukankah setan dibelenggu di Ramadan? Betul. Setan bukankah digembok di Ramadan? Betul. Tapi senjatanya masih dilancarkan, yaitu kenyang. Wasilahu asyabahu, senjatanya setan adalah kenyang. Bapak Ibu sekalian, maka agama membimbing kita, makanlah ketika rasa lapar itu ada, dan berhentilah ketika mulai ada rasa kenyang itu. Bapak Ibu sekalian, saya ngaji dengan guru saya di Cikulu Serang, saya kaget, air mata tak tertahan lagi. Kata beliau begini, an-nafs man yakul maratan wahidatan fil yawm, disebut manusia kalau dia makan sehari sekali. Wal baha'im hum yakuluna maratain fil yawm, disebut binatang kalau dia makan 2 kali dalam sehari. Wasyayatin hum yakuluna salasa marat fil yawm, disebut setan
3 kali setan semua. Orang lagi secara depan setan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Nabi membimbing sebagai hudan, sulusun li akli, wa sulusun li surli, wa sulusun li nafsi. Perut kita 3/3. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat napas. Saya tanya dokter yang dekat dengan saya, dok, 1/3 dari perut itu berapa? Mereka menjawab serempak, dokter ini, dokter itu, 1/3 itu 200 gram Bapak Ibu sekalian. Hanya 200 gram yang mesti masuk ke dalam perut kita. Nabi yang membimbing ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Al-Ramadan memadrasahkan kita untuk melatih makan sehari sekali. Tasaharu bainaha mubarakah. Makan sahurlah kalian, sebab makan sahur adalah keberkahan. Sahur makan secukupnya. Masing-masing orang ada takarannya. Ya, yang gemuk nggak mesti makan banyak. Saya gede begini, makan saya sedikit. Ada yang cungkring makan 2 bakul nggak beres-beres. Ya, sesuai takarannya. Sahur makan secukupnya. Sahur diperintahkan makan sekali. Begitu maghrib, Nabi tidak mengajarkan makanan. Nabi hanya mengajarkan iftar, membatalkan puasa kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka aslul insan roh, asalnya manusia roh, laisa jasadan, bukan jasad. Asal kita ini roh, bukan jasad. Wadaliluhu, buktinya idza kharaja roh anil jasad. Begitu roh lepas dari jasad, keluar dari jasad, sumia mayitan, maka dinamakan mayat, dinamakan jenazah, dinamakan sebujur bangkai. Kalau kata Bapak Haji Omar Rahman, istri kita yang tercinta, nggak mau lama-lama, secepatnya mandiin, secepatnya kafanin, secepatnya sholatin, secepatnya kuburin. Anak-anak kita yang hormat luar biasa kita, nggak mau lama-lama gitu di rumah, karena kita tidak lagi anggap manusia. Karena begitu roh lepas daripada jasad, kita bukan lagi manusia, kita jenazah, kita mayat, kita sebujur bangkai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puasa mengajarkan kita untuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara takzim, jangankan yang haram yang kita tinggalkan, yang halal pun kita berhati-hati dengannya. Maka setan punya senjata kenyang. Ada yang lebih bahaya dari setan. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi al-Haddad dalam kitab yang sangat Muhawwana, beliau tegaskan, inna nafsa ahbasu min sab'ina syaitanan. Sesungguhnya nafsu lebih bahaya dari 70 setan. Wasilah nafsi an-naum, senjatanya nafsu adalah tidur. Bapak Ibu sekalian, nafsu internal, setan eksternal. Biasanya kalau udah kenyang, kolaborasinya dengan tidur sekali. Jangankan taraweh, isya bablas Bapak Ibu sekalian. Maka inilah yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan orang yang puasa nomor kedua, dia senang gembira berjumpa dengan Tuhannya. Ini yang tersurat, yang tersirat maknanya keberhasilan seseorang puasa di bulan Ramadan. Manakala begitu maghrib dia iftar, bahagia, semangat, berangkat dari rumah menuju masjid Al-Ikhwan untuk mengerjakan sholat tarawih. Mengerjakan sholat tarawih itulah berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dari malam 1 Ramadan sampai malam akhir Ramadan. Bahagia berjumpa dengan Allah Tuhannya dengan cara bahagia melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ini sebagai perenungan kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Terakhir saya sampaikan, Allah memerintahkan siam, bukan memerintahkan saum. Sebagai penutupnya saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba alaikumus saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ilmu grammar bahasa Arab, dalam kaidah sorof, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf menentukan bertambahnya arti dan maksud. Saumun 3 huruf, shad, waw, mim. Saumun, siam 4 huruf, shad, ya, alif, mim. Siam
mahsur, walaupun dia sama-sama kalimat masdar dalam tasrifan fi'il. Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling mengerti siang ini, makna siang ini? Siapa yang paling paham akan makna siang ini? Tidak ada yang lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan siang ini dengan sabdanya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan. Man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, kana qasyam, Nabi sebut siang, kana qasyam min dahr, maka dia seperti puasa setahun lamanya. Pertanyaan sederhana, mampukah orang-orang model kayak kita puasa setahun? Tentu serempak menjawab, kita tak akan pernah mampu puasa setahun lamanya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Tasrek yang 3. Sebagaimana saya punya guru di Cikulus, Abu Yaqub Pasir. Sebagaimana saya punya guru di Cidahu, Abu Yaqub Tadi, dia puasa sepanjang tahun, kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan Tasrek, selebihnya puasa. Tapi kalau model-model jobrokan muka kayak kita mah, ada potongan kita puasa setahun, Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Arhamur Rahimin, Allah amat sayang kepada kita. Cukup Ramadanmu yang 30 hari, tambahkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal dengan cara yang diajarkan ulama, berturut-turut selama 6 hari. Apakah mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau mulai tanggal 8, 9, 10, 11 dan seterusnya, berturut-turut selama 6 hari. Bapak Ibu sekalian, inilah siam yang dimaksud oleh Allah, adalah siam yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyam min dahr. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya mobil dari mana ini? Kota Bumi ke Cianjur, mobil Bapak Ibu sampai. Tapi dari Kota Bumi ke Ciledug, mobil Bapak Ibu nggak nyampe, maka mobil Bapak Ibu bermasalah. Ke Cianjur yang jauh nyampe, ke Ciledug yang dekat nggak nyampe. 30 hari Ramadan puasa dilakoni, 6 hari di Syawal nggak dikerjain, maka Ramadan Bapak Ibu bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 30 hari dikerjain, yang 6 hari nggak dikerjain, maka banyak yang hanya baru saum Ramadan, tapi dia tidak siap Ramadan. Perbedaannya, yang saum Ramadan dia tidak puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi yang siap Ramadan dia puasa, dan 6 hari di bulan Syawal dia puasa. Ini hudan lil muttaqin, syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan tahun ini bukan hanya saum Ramadan, tapi kita kerjakan siyam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ditutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad nabiyyi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, supaya majlis kita tidak termasuk majlis yang lain, marilah kita sama-sama tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika,